Salam saudara-saudara, masih bersama saya dalam Mimbar Teologi bersama saya Pendeta Siditonga. Kita akan mempelajari bahan khotbah dari Minggu 17 Mei 2020 Minggu Rogate, diambil daripada perikop khotbah 1 Tawarikh 17 ayat 16 sampai 27 dengan tema doa ucapan syukur. Saya akan bacakan perikopnya untuk kita semua. Doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduk di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di matamu ya Allah, sebab engkau telah berfirman tentang keluarga hambamu ini dalam masih yang jauh dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal engkau memuliakan hambamu ini? Bukankah engkau yang mengenal hambamu ini, ya Tuhan? Oleh karena hambamu ini dan menurut hatimu engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti engkau dan tidak ada Allah selain engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat Israel yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya untuk mendapatkan nama bagimu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umatmu yang telah kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umatmu Israel menjadi umatmu untuk selama-lamanya, dan engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hambamu ini dan mengenai keluarga, dan lakukanlah seperti yang kau janjikan itu. Maka namamu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel, adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hambamu ini Daud akan tetap kokoh di hadapanmu. Sebab engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hambamu ini bahwa engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hambamu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapanmu. Oleh sebab itu ya Tuhan, engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hambamu. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang kau berkati ya Tuhan, diberkatilah untuk selama-lamanya." Saudara-saudara, dalam Minggu 17 Mei, Minggu Rogate ini, kita diajak untuk dua ucapan syukur. Latar belakang perikop ini ketika Daud hendak ingin membangun satu rumah atau bait bagi Allah. Lalu Tuhan memandang maksud dan tujuan hambanya Daud itu baik, tetapi Tuhan mengkehendaki agar anaknya yang bernama Salomo yang akan membangun rumah atau bait baginya. Dan Allah menyuruh nabinya yang bernama Nathan untuk menyampaikan firman itu kepada Daud. Saudara-saudara, perikop hari ini ketika Daud mendengarkan firman Allah yang disampaikan oleh Nabi Nathan, bahwa Allah menyetujui bahwa perlu adanya satu rumah dibangun baginya, tetapi Allah tidak mengkehendaki tangan Daud untuk membangun bait atau rumah bagi Allah itu, tetapi anaknya Salomo. Ketika mendengar itu, Daud bersuka cita. Kita mungkin bertanya, loh kenapa Daud bersuka cita? Bukankah permintaannya ditolak? Daud menginginkan agar tangannya yang membangun satu bait bagi Allah. Allah menolaknya, tetapi yang Allah inginkan justru tangan dari anaknya. Kenapa Daud bersuka cita? Nah, mari kita belajar. Daud bersuka cita karena Allah tidak memilih orang lain untuk membangun bait Allah. Tapi Daud bersuka cita karena Allah memilih dari keturunannya, dari anaknya. Inilah sukacita Daud. Karena itu saudara-saudara, Daud adalah tipe orang yang tidak memaksakan diri, tidak memaksakan kehendaknya. Daud lebih terbuka. Dia memahami bahwa dari keturunannya itu adalah dia. Nah, hal-hal seperti ini yang mulai langka dalam kehidupan umat kekristenan pada masa ini. Kita sering berkata harus aku, harus begini, harus aku. Nah, saudara-saudara, mari kita belajar menjadi seperti Daud. Bahwa di dalam Yesus, apa yang kulakukan itu adalah apa yang saudara lakukan. Bahwa di dalam Yesus sukacita kita sama. Bahwa di dalam Yesus sekalipun saya menerima berkat,
itu sama dengan saudara sudah menerima berkat, atau ketika saudara menerima berkat, saya juga berbahagia karena berkat yang saudara terima. Bagaimana kita saling membangun kebersamaan dan rasa saling memiliki, seperti antara Daud dan Salomo. Nah, saudara-saudara, yang menjadi celakanya kita terlalu sering memaksakan diri, dan kita terlalu sering mau menang sendiri. Akhirnya kita tidak memperdulikan apa yang Tuhan mau. Nah, akhirnya Allah mencabut berkatnya itu tidak ada lagi bagi kita. Bahkan di tengah-tengah keluarga kita tidak ada lagi, bahkan untuk keturunan kita tidak lagi. Tuhan tarik berkatnya itu, dan Tuhan berikan kepada orang lain yang lebih rendah hati dari kita. Nah, karena itu saudara-saudara, jangan biarkan berkat-berkat Tuhan yang harusnya jatuh kepadamu berpindah kepada orang lain. Karena kita terlalu keras hati, terlalu degil, terlalu mau menang sendiri. Mari kita meniru Daud, orang yang rendah hati, dan dia hidup secara bersosialis dengan keluarga. Dia tidak cemburu ketika Allah memilih. Dia tidak cemburu ketika Allah memilih istri menjadi saluran berkat. Daud tidak harus berkata, harus aku saluran. Daud tidak memaksakan diri, harus aku yang dipakai Tuhan. Asal yang dipakai Tuhan itu adalah dari keturunan atau dari kaum orang-orang. Saudara-saudara saya kasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, kita juga belajar pada bagian kedua. Daud dalam mengekspresikan sukacitanya, Daud tidak melakukan pesta pora. Sekalipun Daud itu seorang raja pada konteks ini. Bayangkan saudara, jika seorang raja tentu dia punya finansial, dia punya uang, dia punya harta, dia punya kekuasaan. Dia bisa saja berpesta pora untuk mengekspresikan sukacitanya. Tapi Daud tidak melakukan itu. Tapi apa yang dilakukan Daud? Dia lebih memilih mengekspresikan sukacitanya melalui datang ke hadapan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan hal itu sangat menyentuh hati Tuhan. Berbeda dengan kita sekarang. Kalau pada zaman kita sekarang, kebanyakan orang kalau dia mengekspresikan sukacitanya langsung berpesta pora. Jarang orang sekarang mengekspresikan kebanggaan karena anaknya, kebanggaan karena jabatannya, kebanggaan karena hal-hal yang besar yang didapatkan, dengan cara beribadah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan melalui gereja dan cara. Bahkan terkadang karena euforia kebanggaannya, euforia sukacitanya, terkadang dia nggak lagi mengingat gereja, tidak lagi mengingat Tuhan. Dia langsung buat undangan kemana-mana, dia buat pesta 7 hari 7 malam, dia berjoget dan segala macamnya. Daud orang yang nomor 1 pada masa itu, tapi tidak memilih cara-cara yang foya-foya dan pesta pora. Karena Daud lebih memilih kesederhanaan, kerendahan hati. Itu sangat menyenangkan hati Tuhan, karena Tuhan membenci foya-foya, pesta pora. Karena itulah sukacita Daud itu diteguhkan Tuhan. Berkat yang dijanjikan Tuhan tidak akan pindah dan tidak akan lari dari tengah-tengah keluarga Daud, dari keturunan Daud, dan tetap untuk selama-lamanya. Dalam konteks kita sekarang, sering sekali ada orang yang bangga dengan anaknya. Mungkin anaknya keluaran, lulus dari luar negeri, lalu pulang ke tanah negeri ini, lalu pestakan besar, buat foya-foya. Dan setelah habis pesta ternyata anaknya bertingkah laku yang memalukan. Ada banyak orang karena dapat jabatan yang hebat, dia tidak sederhana, dia tidak berdoa dan tidak bersyukur melalui ibadah kepada Tuhan. Dia undang, dia joget-joget, dia habiskan segala macam mabuk-mabukan. Setelah pesta selesai, karena tidak menyembuhkan jabatan yang ada padanya, seminggu lagi dia ditangkap KPK tertawan korupsi. Apabila engkau mendapatkan berkat, apabila engkau mendapatkan sukacita, mungkin kebanggaan dan sukacitamu itu melalui jabatan yang kau terima, mungkin kebanggaan dan sukacitamu melalui anak-anakmu,
Seperti Daud yang bersuka cita karena Allah memilih anaknya Salomo. Mungkin kebanggaan dan sukacita untuk mendapatkan karena istrimu, karena suamimu, atau karena family. Maka dengarkan baik-baik firman Tuhan, agar sukacita dan kebanggaanmu itu tetap untuk selama-lamanya dan tidak berbalik menjadi memalukan bagimu. Maka ekspresikan sukacita, kebanggaan itu dengan beribadah kepada Tuhan. Maka kebanggaan itu akan dibuat Allah tetap dan akan menjadi berkat seumur hidup. Saudara-saudara, marilah kita belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan seperti nama minggu kita Rogati berdoa. Kita sering menyepelekan berdoa. Di tengah-tengah situasi virus corona, pandemi COVID-19 ini, orang lebih mengutamakan hal-hal yang lahir, dan banyak yang mulai mengabaikan hal-hal yang rohani, terkhusus salam doa. Padahal doa jauh sangat berkuasa. Hari ini kita sedang diancam. Doa itu adalah ventilasi atau nafas daripada iman. Sama seperti sebuah rumah, saudara. Jika rumah itu tidak punya lubang angin, tidak punya jendela, pengaplah rumah itu. Secantik apapun rumah, semewah apapun rumah, kalau tidak ada ventilasi di sana, tidak ada jendela, sia-sia, pengap, sesak. Dan begitulah hidup manusia tanpa doa. Sebab apapun hidup Anda, jika hidup Anda tidak berdoa, hidup Anda akan pengap dan sesak. Jadi yang membuat hidup Anda sesak, hidup Anda pengap, itu karena bukan Anda kurang uang, bukan Anda kurang jabatan, bukan Anda kurang bergaul, Anda kurang berdoa. Berdoalah kepada Tuhan. Virus corona ini memaksa kita untuk banyak merugi. Merugi di persawaran, merugi di ekonomi, merugi di waktu, dan segala macam. Ini kesempatan bagi kita untuk lebih sungguh-sungguh lagi berdoa. Saudara, karena jarak kita dengan Tuhan itu sebatas doa. Karena itu dikatakan di mana 2-3 orang berkumpul berdoa memanggil namaku, kata Yesus, maka aku ada di sini. Ketika engkau kurang berdoa, hidupmu akan pengap dan susah. Tapi ketika kau mau berdoa, maka hidupmu akan dipenuhi dengan udara kehidupan, yaitu Allah. Selamat Minggu Rogati. Tuhan memberkati saudara. Kiranya Minggu Rogati ini memanggil kita untuk menjadi satu gerakan doa untuk melawan pandemi COVID-19. Karena doa orang benar besar kuasa. Mari anak-anak Tuhan, jemaat HKI, seluruh orang percaya, seluruh gereja-gereja tubuh Kristus, bergandengan tangan kita berdoa. Dalam nama Yesus, dalam doa kita kalahkan dan kita usir pandemi COVID-19 dalam nama Yesus. Shalom.